datang. Bapak, Mama, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sekali lagi Shalom. Sebenarnya beta mau hemat suara. Hanya ini mic ini usunu. Bapak, Mama, Saudara, orang beriman, pemaksaan kehendak atau dapat juga kita samakan dengan istilah memaksakan kehendak. Yang kotong sono tapi orang bilang lu harus, lu mesti bikin. Itu dia pun nama pemaksaan kehendak. Bertolak belakang dengan hati nurani sonde sama hanura. Ini bukan sementara kampanye juga, tapi kebetulan kepanjangan dari hanura itu hati nurani. Yang bertentangan itu kotong sonde akan mau. Apalagi kalau itu dipaksakan untuk harus. Bapak, Mama, Saudara, orang beriman, tentunya pemaksaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang demi tujuan yang ingin dicapai. Tindakan seperti ini bukan lagi menjadi hal yang asing di sekitar kita. Dan tentunya bahwa hal ini membuat ada yang dirugikan. Karena sonde mau tapi harus bikin, sonde suka tapi harus buat, sonde suka tapi harus ikut. Yang sonde merasa rugi sonde apa-apa. Tapi kalau ada unsur pemaksaan, itu dia pun nama merugikan. Dalam posisi yang demikian pasti kita akan menunjukkan reaksi penolakan. Beta sonde mau. Kok bisa bilang beta sonde mau lu paksa-paksa? Lu kira kita tidak akan menerima dengan hati yang tulus. Bahkan kita akan melakukan perlawanan. Bahkan Bapak Mama yang selalu kita lihat di televisi, orang bangun dan buat aksi demo kiri kanan. Syukur-syukur di sekitar desa Mio belum ada yang buat demo. Tentunya bahwa Bapak Mama, Saudara, orang beriman, pemberitaan tentang pemberitahuan akan kelahiran Yesus diawali dengan suatu kabar yang mengejutkan. Tentunya bahwa dalam bagian firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan, Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-38, diawali dengan suatu kabar yang mengejutkan. Dalam bulan ke-6 Allah kemudian menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perempuan yang baru saja bertunangan dengan calon suami, belum suami, baru calon suami. Dia pun nama Yusuf dari keluarga Daud. Itu baru calon suami. Kita sonde belum jadi calon suami ju begitu kalau abah sumaam ke belum. Hoi, belum calon. Belum calon, tetapi kalau begitu lihat WA, ma subobo ko belum. Yang muda-muda tul kok. Pasti dong sapu dada sih imam tua semulai. Pasti itu pengalaman itu. Tentunya bahwa ini calon suami bertunangan. Kalau kotong orang timur bilang pipasang bunuh hono, supaya kalau ada yang lihat, hei orang pembarang, jang piko batas sibuk. Pasang memang tanda. Tetapi adat budaya orang Yahudi berbeda. Ketika bertunangan itu Bapak Mama, berarti bahwa keluarga harus kirim banyak hadiah. Seperti yang pernah dilakukan oleh Ishak untuk anaknya. Kirim banyak hadiah. Bapak Mama, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa dalam posisi baru saja bertunangan. Nama perawan itu adalah Maria. Nama perawan berarti bahwa Maria adalah seorang perawan, seorang perempuan muda, seorang dara yang belum pernah berbaur dengan seorang laki-laki. Belum pernah sama sekali. Bapak Mama, Saudara, orang beriman, perjumpaan Maria dengan malaikat Gabriel ketika itu bukanlah satu perjumpaan yang menakutkan. Karena malaikat menampilkan dirinya dengan mengawali dengan satu sapaan yang begitu luar
Salam bagi kamu, engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Suatu salam yang tentunya memberi damai sejahtera. Suatu salam yang memberi kehangatan. Tetapi tentunya bahwa salam itu juga begitu mengejutkan bagi Maria. Sehingga dia berkata di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kalau orang yang kau belum kenal kemudian salam kasih tu nona. Tadi betul dari pick up dapat lia. Itu kena ame yang perempuan mulut botol-botol lu kena. Sampai ada kenal sendiri laki-laki jelas begitu tuh. Salam-salam ke seorang. Amin kok yang nona-nona dong. Tapi ada juga yang suka dapat salam kaget-kaget. Salam ini tentunya begitu mengejutkan Maria. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Salam kasih karunia Allah, tetapi bagi Maria bahwa itu suatu sapaan yang begitu mengagetkan. Beta baru pertama kali ketemu dia kasih tahu bilang salam itu nona. Bapak mama pak saudara orang beriman. Sampai di sini tentunya bahwa enak didengar. Kabar baik siapa yang sonde suka. Kalau kita yang dengar justru semua pasti suka. Amin. Kabar baik itu semua suka. Semua dekat-dekat Natal begitu mama tuh tunggu bapak pun kabar baik. Mak kabar baik. Dompet. Mak kabar baik. Mak beli badak baru Mak kabar baik. Toples. Mak kabar baik. Semua kabar baik. Ada mama yang belum dapat kabar baik. Pendeta juga belum dapat kabar baik. Karena PNS itu gaji 13-nya ada di bulan Juni-Juli. Itu bukan kabar baik mama guru. Tentunya bahwa kalau ngomong kabar baik semua orang suka. Kita suka dengar yang bikin enak telinga. Kalau kabar yang sudah baik kita akan tutup telinga. Malaikat tentunya mengawali bagi Maria dengan kabar baik, kabar sukacita, kabar damai sejahtera, kabar yang begitu menggembirakan. Bapak mama bah saudara orang beriman. Tetapi tentunya bahwa kalau kabar baik itu juga kadang-kadang jangan telan antero-antero. Kabar baik itu jangan telan antero-antero. Sekarang di Soe itu orang lagi gempar dengan berita subah suka dari Kupang Subuka di Soe. Itu kabar baik. Nanti waktu perdana saja yang dia harga murah. Ada aci-aci bilang, ibu pendeta dia harga 35.000 satu dress. Wih kabar baik Kabar baik, kabar sukacita. Itu di hari Natal saja bapak mama. Nanti tunggu kau lewat Natal kita pergi. Yang 35.000 jadi 350. Itu kabar terbaik. Benar bahwa Natal itu memberi kabar baik, kabar sukacita. Semua orang suka mendengar. Anak sekolah minggu apalagi. Tanggal 24 tuh pendeta suka kotong mau Natal bagi-bagi hadiah. Kabar baik. Dia paling sikat loti, sepatu baru, baju baru, semua baru habis. Lihat orang yang pakai tanduk rusa di sini bilang, mak be mau ke rusa. Dia bikin semua jadi kabar baik. Bapak mama saudara orang beriman. Tentunya bahwa dalam hal ini Maria penuh dengan ketakutan. Karena ini merupakan hal yang pertama baginya. Karena itu Maria dikagetkan dengan satu kabar oleh malaikat Gibrail. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ini baru nama kabar bikin naskah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan. Kalau kita melihat posisi Maria ketika itu bahwa ia seorang perawan, perempuan muda, belum berbaur dengan laki-laki. Ini kontroversi yang benar-benar ada dalam lubuk hati Maria. Kalau kena kotong siapa mau terima? Apalagi kalau itu sudah menjadi gosip. Weh, dia begitu mah. Itu perempuan begitu mah. Maria saja yang masih perawan mendapatkan ini kabar, tentunya bahwa dalam diri Maria bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Bapak mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kabar ini bukan saja mengejutkan tetapi tentunya bertentangan sangat besar.
mungkin hal ini terjadi? Aku belum bersuami. Tuhan, bagaimana mungkin? Beta belum siap. Bagaimana mungkin? Beta masih terlalu muda. Jadi ketua panitia raya gerejawi suatu periode jemaat Manaim. Berhadapan dengan rambut putih kepala batu. Dong ledo Tuhan Betson berani maju. Ada banyak hal yang tentunya kotong pikirkan. Sesuai dengan apa yang akan menurut kotong baik, menurut kotong senang, menurut kotong menjadi kabar gembira dan kabar sukacita. Maria tentunya sampai kepada posisi itu. Bapak, mama, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana mungkin? Tentunya bahwa dari sisi ini kita melihat bahwa ada penolakan dari Maria. Secara manusia bagaimana mungkin berarti bahwa Maria menolak? Bahwa kabar gembira baru tiba-tiba kasih bilang, lu nanti hamil. Belum terjadi di sini. Kalau sudah terjadi itu nanti kumpul mulai dari RT, RW, dusun sampai kepala desa. Kotong kumpul mulai tanya, sakau pun sakit ini. Siapa pun sakit yang sudah taruh di sini. Kalau kotong begitu itu nanti kumpul semua. Bagaimana mungkin? Aku belum bersuami, suatu hal yang benar-benar tidak mungkin terjadi. Bagaimana mungkin seolah-olah menunjukkan penolakan dari Maria kepada kabar baik dari Gabriel. Bagaimana mungkin menunjukkan ekspresi pemberontakan sebagai manusia? Tidak yakin dengan benar. Tetapi juga kata bagaimana mungkin menyatakan sesuatu yang mustahil untuk terjadi. Bapak, Mama, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya pada dalam hal ini malaikat Gabriel melihat benar-benar dan kemudian meyakinkan Maria dengan benar bahwa apa yang disampaikannya merupakan kabar baik, benar mengejutkan. Tetapi ini merupakan kabar baik. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya suatu tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas seluruh kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria pun tolak itu karena dia belum dengar. Dia belum dengar baik-baik. Kalau kotong juga biasa begitu. Yang kotong tolak itu yang pertama karena kotong belum mendengar dengan baik. Yang kedua kotong tolak itu karena kotong belum mengerti dengan baik. Yang kotong tolak itu karena tidak dijelaskan atau tidak diberitahukan dengan baik. Sehingga terkadang kotong menolak. Maria ada dalam posisi yang sedemikian, Bapak, Mama, saudara, orang beriman. Tetapi dalam penolakan itu menjadi kabar baik, kabar sukacita. Malaikat meyakinkan kepada Maria bahwa anak yang dikandungnya adalah merupakan anak Allah yang Maha Tinggi. Kalau kotong diawali dengan begitu, sebentar dia pun ending lu kena pukul. Tep Bapak Oscar. Dia pun ending itu berarti dia pun ujung. Dia pun yang puncak. Itu lu kena pukul. Lu omong yang tadi enak-enak, berkemudian datang son enak, berkemudian ke stalai, oh dipung enak di sini. Itu cari hal. Tetapi tentunya bahwa malaikat Gabriel meyakinkan Maria bahwa apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel bagi Maria bukan aib yang harus bertentangan dengan dirinya. Benar bahwa dia akan menghadapi banyak resiko. Karena dari latar belakang keturunan orang Yahudi, ada banyak adat istiadat yang kemudian membawa dia kepada harga dirinya sendiri, kepada harga diri keluarga, kepada status tunangannya dengan Yusuf, baru bertunangan. Ada banyak hal yang tentunya dipikirkan oleh Maria, kabar baik yang sangat beresiko baginya. Bapak, Mama, saudara, orang beriman, Natal itu kabar baik, tetapi kabar baik penuh resiko. Penuh resiko yang pertama, mama itu dari jauh-jauh hari bahas bulan Oktober dia supikir memang anggaran untuk bikin kue, kacang telur, kacang asin, kacang goreng, kue bagia, kue baruas, kue geneti. Ini beta hafal di pun nama sah. Bikin ini yang jadi persoalan, penuh resiko.
Dia hafal semua, tetapi itu beresiko. Harus bikin dia perancangan anggaran. Penuh resiko untuk bapak-bapak, pikir 7 keliling. Natal penuh resiko. Orang mulai berpikir karena mesti cat rumah dari ujung ke ujung. Padahal sepanjang 1 tahun dari Januari dia son cat dia pun rumah. Dia tunggu pas Natal. Penuh dengan resiko. Anggaran keluar jalan terus. Lihat kalau sekarang bapak-bapak badan mulai turun, hanya ada di Bapak Lesau dan juga Bapak Boling saja yang masih stabil. Dan juga Bapak Boling muda di belakang. Itu masih stabil. Pak Beni stabilo. Maksudnya stabil loh. Natal penuh dengan resiko. Menanti kedatangan Tuhan itu penuh dengan resiko. Ada banyak hal yang harus dibayar di sana. Bapak, mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya dalam hal ini bagaimana kita menyerahkan diri secara total. Kita memberikan diri kita kepada Tuhan untuk kemudian Tuhan menyatakan kasih kuasa-Nya atas kita. Segala sesuatu penuh dengan risiko, belum anak pun permintaan. 24 malam mesti bunuh babi. 31 Desember ini mesti sewa sound system ke pumpang-pumpang. Anggaran menenu, resiko lo menenu. Bapak, mama, saudara orang beriman, Maria berhadapan dengan resiko itu. Harga dirinya harus menjadi bayaran. Kemudian harga diri keluarga harus menjadi bayaran. Yusuf yang merupakan tunangannya. Walaupun dalam keadaan itu, Yusuf mungkin saja secara manusia tidak menerima. Tetapi itu sudah harus menjadi resiko yang dibayar. Bapak, mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Penuh dengan resiko benar. Tetapi dalam hal ini Maria tunduk kepada kedaulatan Allah yang telah memilihnya. Sehingga tentunya dalam bagian firman Tuhan ini berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi jangan sampai juga kau bilang kue itu mujizat. Tidak ada yang mustahil. Berdoa nanti kue dan toples datang. Jangan sampai kau bilang tidak ada yang mustahil. Berdoa nanti baju baru datang. Berdoa saja nanti semua yang diperlukan di hari Natal tiba-tiba ada. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Artinya bahwa apa yang tidak kita pikirkan itu yang akan Tuhan kerjakan bagi kita. Apa yang tidak kita pikirkan itu yang akan Tuhan perbuat bagi kita. Dalam keadaan ini Maria menyadari benar tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu sebagai hamba Tuhan, Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Penyerahan diri secara total. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Dalam hal ini bahwa yang diprioritaskan adalah kuasa Tuhan. Tuhan yang pakai sang kotong. Jangan kotong yang mau pakai Tuhan. Bapak, mama, saudara orang beriman. Kita ada di Adventus yang ketiga hari ini. Tetapi ini merupakan kabar sukacita bagi setiap orang percaya. Kabar sukacita bagi kita yang ada di tengah-tengah pergumulan beriman. Ada dalam penantian akan kedatangan Tuhan. Sebab penantian yang benar penuh dengan resiko. Kita akan berhadapan dengan berbagai pilihan yang cukup berat dan juga bertentangan dengan hati nurani kita. Tetapi dengan keyakinan iman, kita juga akan menemukan apa yang menjadi rancangan baik Tuhan bagi kita. Dalam keyakinan iman kita menemukan apa yang menjadi rancangan baik Tuhan. Menemukan rancangan Tuhan. Bukan menemukan apa yang kita rancangkan, tetapi menemukan rancangan Tuhan. Karena itu ada beberapa hal yang tentunya saya catat di mana kita perlu belajar dari komitmen yang diambil oleh Maria hari ini. Yang pertama, Maria adalah seorang pendengar yang baik. Mendengar dengan baik. Kebanyakan kotong itu apalagi kalau di bagian dapur mama bilang cuci piring. Anak nona dong pas ada urus dia punya Android. Mama sambil tunggu bet masih balas ini barang ini. Mama tunggu dulu. Dia tidak akan mendengar. Orang tua baru satu kata dengar dia pun seribu. Terkadang kita
baik. Kita cepat sekali kemudian memotong pembicaraan orang padahal belum diselesaikan. Menjadi pendengar yang baik, mendengar apa yang disampaikan, kabar baik atau kabar buruk, positif atau negatif, supaya ketika yang kita sampaikan kepada orang lain juga tidak tambah bumbu masako dan seterusnya. Yang kedua, mencerna. Maria mencerna dengan baik dalam perenungan. Tentunya bahwa dia terkejut, tetapi dalam perenungan dia mencerna dengan baik. Kemudian dia berkata di dalam dirinya, walaupun sesungguhnya dia belum pantas untuk mendapatkan apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, tetapi dia melihat benar, mencerna bahwa di sana ada kasih setia Tuhan, di sana ada rancangan Tuhan yang baik, di sana merupakan perencanaan Tuhan bagi Maria. Dia mencerna dengan baik. Oh, beta mendengar, tetapi memang itu arti salam mengejutkan. Hanya pasti dia ada mau lanjut. Kotong sonda nanti begitu dengar antero-antero. Kemudian baru sampai kata bepukul. Halo mau cari hal dengan beta. Maksudnya mau pukul dengan dan seterusnya. Kotong terkadang terima yang bulat-bulat sah. Kotong son mau cerna dia untuk jadi segi 4, segi 3, prisma bujur sangkar dan seterusnya. Kotong suka talan antero-antero. Maria bukan hanya mencerna tetapi mempertimbangkan apa yang baik menurut Tuhan dan apa yang baik baginya. Mempertimbangkan dengan baik apa yang menjadi rencana Tuhan melalui malaikat Gibrail baginya. Tentunya bahwa Maria mempertimbangkan dengan baik. Kalau beta tolak, ini malaikat yang datang. Kalau beta sudah terima, itu juga jadi soal. Maria mempertimbangkan hal ini dengan baik. Tetapi bukan hanya mempertimbangkan, yang selanjutnya Maria mengambil keputusan dengan benar. Aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut kehendak Tuhan. Bapak Mama, saudara orang beriman, tentunya bahwa apa yang dilakukan Tuhan bagi kita tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan mungkin. Kita ada di Adventus yang ketiga hari ini. Sekaligus juga akan diperhadapkan Panitia Hari Raya Gerejawi periode 2020-2023 Jemaat Mahanaim Tuame. Mari bersama-sama kita melihat panggilan ini penuh resiko. Tetapi dengan keyakinan iman juga kita mau berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut kehendakmu. Satu periode berjalan tentunya ada tanggung jawab iman yang diembankan oleh majelis jemaat, oleh seluruh jemaat Tuhan, oleh gereja. Bagi kita mustahil sepanjang perjalanan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Natal penuh dengan resiko. Tentunya bahwa pergumulan iman dan pelayanan penuh dengan resiko. Tetapi kalau Tuhan menunjukkan kasih dan kuasanya, sebagaimana apa yang telah dia lakukan bagi Maria, demikian juga hal itu dilakukannya bagi kita. Mari Bapak Saudara, di masa penantian ini kita melihat bahwa Natal menjadi bagian di mana kita harus menjadi orang-orang yang membayar harga. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.